Diusir dari rumah mewah saat hamil, ia bangkit dari nol dan kembali sebagai pengusaha sukses demi keadilan. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Aku mengusap perutku yang membesar, sudah 8 bulan isinya menendang-nendang penuh semangat. Rasanya seperti ada harapan kecil yang tak pernah padam di tengah dinginnya rumah besar ini. Villa mewah bergaya kolonial modern ini seharusnya menjadi istanaku, tempat aku dan Danu membangun keluarga, tapi bagiku, ia lebih terasa seperti sangkar emas yang retak. Cahaya matahari sore yang menembus jendela kaca patri memantul di lantai marmer, menciptakan pola-pola cantik yang selalu gagal menghangatkan hatiku. Aku tahu betul, semenjak aku menikah dengan Danu, putra tunggal keluarga Hartono yang terpandang, aku tidak pernah benar-benar diterima di sini. Bukan salah Danu sepenuhnya, suamiku itu adalah pria yang baik, terlalu baik, mungkin. Kebaikan itu berubah menjadi kelemahan fatal ketika dihadapkan pada dominasi mutlak Ibu Ratna, mertuaku, dan terutama pada ucapan berbisa Nisa, kakak iparku. Nisa Hartono, wanita karir yang selalu memandangku rendah karena aku hanya lulusan universitas biasa dan berasal dari keluarga sederhana, selalu memiliki cara untuk membuatku merasa asing. Tatapan matanya yang tajam seperti pedang, selalu menelanjangiku dari ujung kerudung hingga ujung kaki. Hari itu, aku sedang menyiapkan teh jahe hangat untukku sendiri di dapur. Bau jahe yang pedas dan menenangkan adalah satu-satunya pelipur lara untuk mual yang tak kunjung hilang di trimester akhir ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang familiar memenuhi ruang makan. "Rania." Suara Nisa terdengar dingin, nadanya bukan bertanya, melainkan menuntut. "Sudah kubilang berapa kali? Jangan letakkan piring bekasmu di wastafel sebelum kau bilas. Apakah kau pikir ini hotel dengan pelayan pribadi?" Aku menoleh perlahan, rasa lelah luar biasa membuatku enggan berdebat. "Maaf, Kak. Aku baru saja akan membilasnya. Tangan dan kakiku bengkak hari ini, jadi aku bergerak lebih lambat." Nisa tidak tergerak. Ia melipat kedua tangannya di dada, posturnya yang ramping dalam balutan pakaian kantor mahal kontras, sekali dengan bentuk tubuhku yang membengkak dan pakaian rumahan longgar yang kupakai. "Alasan. Selalu alasan. Kami membiayai kelahiran anakmu, Rania. Setidaknya tunjukkan rasa terima kasih dengan tidak membuat rumah ini kotor. Kau tahu, Ibu Ratna tidak suka kekacauan." Rasanya seperti tamparan. Kata-katanya selalu berhasil menusuk tepat di ulu hatiku. Aku tahu posisiku di sini lemah. Danu dan aku bertemu saat ia sedang mengerjakan proyek sosial, dan pernikahan kami adalah pernikahan cinta yang penuh tantangan, bukan perjodohan bisnis. Aku menunduk, menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata agar tidak tumpah membasahi hijabku. Aku tidak boleh menangis, tidak di depannya, dan tidak di depan calon anakku. "Baik, Kak Nisa. Aku akan segera membereskannya." Aku bergegas meraih piring itu, tapi karena gerakan yang terlalu cepat, entah bagaimana siku kiriku menyenggol teko keramik antik yang dipajang di dekat meja makan. Benda itu jatuh dengan bunyi yang memekakan telinga, pecah berkeping-keping. Teko itu adalah hadiah pernikahan Ibu Ratna dari kolektor luar negeri, dan harganya pasti setara dengan gaji setahun orang tuaku. Jantungku mencelos, rasa takut mencengkeramku hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Nisa tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum puas. Senyum kemenangan yang ia tunggu-tunggu sejak lama. "Astaga, Rania. Kau benar-benar pembawa sial," bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti mendesis, penuh kepuasan yang mengerikan. Aku tidak sengaja, Kak. Aku akan menggantinya. Aku janji, aku akan minta maaf pada ibu." Kataku terbata-bata, tanganku gemetar hebat. "Mengganti? Dengan uang dari mana? Ganti rugi tidak akan mengembalikan nilai sentimentalnya, Rania."
Kau tahu ini adalah teko kesayangan ibu. Nisa mendekat, wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Ia melihat piring yang baru saja kupegang, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Kau lihat, kau bahkan tidak bisa memegang piringmu sendiri. Bagaimana kau bisa merawat anak kami nanti? Kau hanya akan merusak reputasi keluarga. Aku merasa sangat kecil, serasa dihina habis-habisan di tempat yang seharusnya menjadi rumahku. Aku melihat Danu muncul di ambang pintu, mendengar keributan itu, tapi ia hanya berdiri di sana, seperti patung. Danu hanya menatapku dengan tatapan kasihan yang tak berdaya, tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata untuk menghentikan racun yang disemprotkan kakaknya. Kelemahan Danu adalah racun yang lebih mematikan daripada kebencian Nisa. Aku tahu, malam ini pasti akan menjadi neraka. Dan aku tahu, perpecahan ini telah mencapai puncaknya. Sangkar emas ini sudah terlalu retak, dan sebentar lagi, ia akan hancur lebur menimpaku. Setelah insiden teko, suasana rumah terasa lebih berat dan mencekam daripada biasanya. Tidak ada suara Ibu Ratna yang biasa menonton sinetron, tidak ada Danu yang biasanya bersembunyi di ruang kerjanya. Hanya keheningan tebal yang dingin, seperti malam yang menunggu untuk menelan korban. Aku berusaha membersihkan sisa-sisa pecahan keramik, namun Nisa sudah lebih dulu memanggil Asih, salah satu asisten rumah tangga, dan memerintahkannya membersihkan dengan nada arogan. Ia sengaja membuatku merasa tidak berguna, dan tidak layak melakukan apapun. Aku kembali ke kamar, air mata yang kutahan sejak sore akhirnya mengalir deras. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk perutku. Maafkan Mama, Nak. Mama janji, Mama akan kuat demi kamu, bisikku lirih pada Bintang, nama yang sudah kami siapkan untuknya. Pukul 11 malam, aku terbangun dari tidur yang tidak nyenyak oleh suara pintu kamar yang dibuka dengan kasar. Cahaya lampu dari lorong menyergap, dan aku melihat Ibu Ratna berdiri di sana, wajahnya keras dan tanpa ekspresi. Di belakangnya, berdiri Danu dengan wajah tertunduk dan Nisa dengan seringai puasnya. "Rania, bangun." Suara Ibu Ratna terdengar datar, tetapi penuh otoritas yang tak terbantahkan. Aku bangkit, rasa nyeri menjalar di punggung dan kakiku yang bengkak. "Ada apa, Bu? Ini sudah larut malam." Ibu Ratna melangkah masuk, lalu meletakkan sebuah amplop tebal di atas nakas. "Amplop ini berisi uang kompensasi untukmu, termasuk biaya persalinan di rumah sakit kelas 3. Itu sudah lebih dari cukup, mengingat kerusakan yang kau sebabkan." Aku menatap amplop itu, lalu beralih pada wajah Ibu Ratna, tidak mengerti. "Kerusakan apa, Bu? Apakah ini tentang teko tadi? Aku sudah bilang aku akan menggantinya." "Bukan hanya teko," sela Nisa dengan nada sinis. "Ibu baru menyadari, sejak kau masuk rumah ini, semuanya terasa tidak beres. Kau membawa aura negatif, Rania. Dan terakhir, setelah kau memecahkan benda pusaka itu, kami tidak bisa mengambil risiko lagi." Nisa melangkah maju, tangannya menunjuk ke arahku. "Kami sudah melakukan penyelidikan, dan kami menemukan ini." Ia mengangkat sebuah kotak kecil bludru merah yang kukenali. Itu adalah kotak perhiasan kecil yang kuberikan pada Danu saat ulang tahun kami. Kotak ini ditemukan di laci mejamu yang terkunci. Dan ternyata, beberapa perhiasan ibu yang hilang selama ini tersimpan di dalamnya. Perhiasan yang sangat mahal. "Kau ingin membawa kabur, Rania?" Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini adalah fitnah, kebohongan yang kejam. Aku tidak pernah menyentuh barang-barang Ibu Ratna. Danu juga tahu, aku tidak pernah membuka kotak itu sejak kuberikan padanya. "Tidak, Bu, itu tidak benar. Aku tidak pernah mengambil perhiasan siapapun. Kotak itu milik Danu, aku memberikannya padanya." Aku mencoba meraih tangan Danu, berharap ia akan membantuku, berharap ia akan mengucapkan satu kata pun untuk membelaku. Namun, Danu malah menarik tangannya,
menghindari sentuhanku. Ia bahkan tidak berani menatap mataku. Pengkhianatan terparah datang dari orang yang paling kucintai. "Cukup, Rania," kata Ibu Ratna, menengahi dengan suara tegas. "Semua bukti sudah jelas. Kami tidak ingin drama. Kau harus pergi malam ini juga." Keluarga Hartono tidak menerima menantu yang merusak dan mencuri. "Pergi? Aku sedang hamil besar. Bu, di mana aku harus tinggal malam-malam begini?" tanyaku, suaraku meninggi, penuh keputusasaan. "Itu bukan urusan kami. Kau punya keluarga, bukan? Pulanglah ke sana. Jangan pernah kembali ke sini. Danu, antar dia keluar." Danu mengangkat wajahnya yang pucat, matanya dipenuhi rasa bersalah, tetapi ia tetap melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Ia mengambil ransel kecilku yang sudah disiapkan di samping lemari. Nisa pasti sudah menyiapkannya sejak tadi. Aku menatap mataku, mencoba membaca apa yang ada di hatinya. Aku hanya melihat kepengecutan, kelemahan, dan rasa takut kehilangan harta warisan. "Danu, demi anak kita," pintaku, suaraku bergetar. "Maafkan aku, Rania. Aku tidak bisa melawan ibu." Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Ia seperti robot, tak bernyawa. Nisa tertawa puas. Tawa itu menggema di lorong, tawa kemenangan yang paling menusuk. Ia berdiri tegak, menyaksikan kejatuhanku dengan mata berbinar-binar penuh kebahagiaan. Di luar, hujan turun deras, seolah alam ikut menangisi kezaliman ini. Danu hanya meletakkan ranselku di teras, memberikan payung kecil, dan menutup pintu di depan wajahku. Pintu itu tertutup rapat, mengunci semua harapan dan masa depanku di dalam, menyisakanku sendirian di kegelapan malam. Aku berdiri di bawah guyuran hujan, di depan gerbang megah yang baru saja mengeluarkanku seperti sampah. Tangisan Nisa dan Ibu Ratna yang kurasakan adalah tawa puas mereka. Aku tidak menyangka bahwa kekejaman manusia bisa sedalam dan sedingin ini. Aku memeluk perutku, kini aku benar-benar sendirian di dunia. Langkah kakiku terasa sangat berat, seolah setiap jejak yang kutinggalkan di jalanan basah adalah beban penderitaan yang tak terperikan. Air hujan membasahi seluruh tubuhku, bercampur dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir di pipiku. Payung kecil yang diberikan Danu terasa tidak berguna, hanya menutupi sebagian kecil tubuhku dari guyuran malam. Aku berjalan tanpa arah. Rumah orang tuaku terlalu jauh untuk dijangkau dengan kondisi kehamilanku yang sudah memasuki minggu-minggu akhir. Lagi pula, aku tidak ingin mereka melihatku dalam keadaan mengenaskan seperti ini. Itu hanya akan menambah beban pikiran mereka. Danu, yang seharusnya menjadi pelindungku, telah meninggalkanku. Ia memilih kekayaan dan kenyamanan keluarganya di atas istri dan calon bayinya sendiri. Rasa sakit fisik karena kontraksi ringan yang mulai muncul tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku akibat pengkhianatan itu. Jalanan sepi, hanya ada suara gemuruh hujan dan kilatan petir yang sesekali menerangi wajahku. Aku terus berjalan, ransel di punggung terasa seperti batu besar. Aku harus mencari tempat berlindung. Aku harus menyelamatkan Bintang. Aku mencoba menghubungi Danu, berharap ia berubah pikiran. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua langsung dialihkan. Panggilan ketiga, nomornya sudah tidak aktif. Keputusanku sudah bulat, Danu telah membuang kami. Tenaga yang kupunya semakin terkuras. Aku mulai berjalan di pinggir jalan utama, mencari minimarket 24 jam atau pos keamanan yang bisa memberiku sedikit kehangatan. Kakiku terasa kaku, dan perutku mulai terasa kencang. Di sebuah persimpangan yang cukup ramai oleh beberapa motor yang berteduh, aku merasakan tendangan Bintang yang sangat kuat, diikuti rasa sakit yang tajam dan tak tertahankan. Aku berpegangan pada tiang listrik di pinggir jalan, berusaha mengatur napas. Saat itulah pandanganku mulai kabur. Aku merasa duniaku berputar. Aku teringat pada tawa puas Nisa, pada wajah Ibu Ratna yang kejam,
dan pada mata Danu yang pengecut. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku merasakan diriku merosot. Payungku jatuh, ranselku terlepas, dan hujan memukul wajahku dengan keras. Aku mencoba meraihnya, tapi semua energiku telah habis. Aku pasrah. Apakah ini akhir dari segalanya? Tiba-tiba, aku merasakan sebuah tangan yang lembut memegang bahuku. Nak, astagfirullah, kamu kenapa? Suara seorang wanita paruh baya terdengar panik di sampingku. Samar-samar, aku melihat wajahnya. Wajahnya teduh, dengan kerudung yang rapi, dan matanya memancarkan kekhawatiran yang tulus. Dia tidak mengenalku, tapi ia menawarkan bantuan di saat orang yang paling dekat denganku meninggalkanku. Saya butuh bantuan, Bu. Perut saya sakit. Bisikku, suaraku hampir tak terdengar. Ya Allah, Nak, kamu hamil besar. Ayo, kita harus segera cari tempat hangat, katanya. Ia dengan cekatan mengambil payung dan ranselku, lalu dengan susah payah ia menopang tubuhku yang lunglai. Ia memapahku menuju sebuah ruko kecil yang letaknya tak jauh dari persimpangan itu. Ruko itu tampak sederhana. Di lantai bawahnya tertulis sebuah papan kecil yang berbunyi, Wisma Singgah Bunda Maya. Di dalam, ruangan itu terasa hangat, berbanding terbalik dengan dinginnya malam. Bau rempah-rempah dan minyak telon yang menenangkan memenuhi udara. Wanita itu mendudukanku di sofa tua yang empuk, dan memberiku selimut tebal. Tunggu sebentar, Nak. Saya akan buatkan air hangat dan ambilkan minyak kayu putih. Kamu kedinginan sekali, katanya, lalu ia bergegas ke dapur. Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan selimut itu memeluk tubuhku. Siapa wanita baik ini? Malaikat tanpa sayap yang diutus Allah untuk menyelamatkan kami. Wanita itu kembali dengan secangkir teh hangat dan sebotol minyak gosok. Ia memijat pelan kakiku yang bengkak, lalu mengoleskan minyak di perut dan punggungku. Nama saya Maya. Panggil saja Bunda Maya, katanya sambil tersenyum. Nama kamu siapa, Nak? Saya Rania, Bunda, jawabku. Air mataku kembali mengalir, kali ini bukan karena kesakitan, tapi karena rasa terima kasih yang tak terhingga. Sudah, jangan menangis. Sekarang kamu aman di sini. Kamu belum makan, kan? Setelah ini, kita akan makan. Besok pagi baru kita pikirkan bagaimana mencari keluarga atau suamimu, kata Bunda Maya menenangkanku. Aku menggeleng lemah. Tidak perlu, Bunda. Saya tidak punya suami lagi. Dia sudah mengusir saya malam ini. Saya sudah tidak punya tempat tinggal. Mata Bunda Maya memancarkan keterkejutan, tetapi ia tidak menghakimi. Ia hanya mengangguk pelan, menggenggam tanganku erat-erat. Genggaman itu memberiku kekuatan yang sangat kubutuhkan. Kalau begitu, kamu akan tinggal di sini. Wisma ini memang didirikan untuk mereka yang butuh tempat singgah sementara. Istirahatlah. Di sini, kamu dan Bintang aman. Kita akan hadapi hari esok bersama, ujarnya, kata-katanya penuh ketulusan. Aku menatap Bunda Maya. Di tengah malam yang gelap gulita, di tengah hujan yang menderas, aku menemukan secercah cahaya. Aku tidak menyangka bahwa kejatuhanku akan mempertemukanku dengan penyelamat yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupku. Pagi hari di Wisma Singgah Bunda Maya terasa berbeda. Dinginnya malam telah berganti dengan kehangatan sinar mentari yang malu-malu menyelinap dari celah jendela. Aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Lega karena aman, tetapi hancur karena kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Bunda Maya menyiapkan sarapan sederhana, nasi uduk hangat, telur balado, dan kerupuk. Aroma masakan rumahan ini membuat perutku yang keroncongan langsung merespon. Aku belum pernah merasakan makanan seenak ini sejak tinggal di rumah mewah keluarga Hartono. Saat kami sarapan, aku menceritakan sedikit tentang diriku. Aku hanya mengatakan bahwa aku adalah istri yang diusir karena kesalahpahaman keluarga,
tanpa menyebutkan nama Danu atau nama besar Hartono. Aku merasa itu adalah identitas yang harus kukubur dalam-dalam. Bunda Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi, dan tidak menanyakan detail yang sensitif. Ia hanya mengangguk, dan sesekali mengelus punggung tanganku. Setiap orang punya masa lalu yang menyakitkan, Nak Rania. Yang penting sekarang, kamu fokus pada kesehatan dan Bintang. Kita tidak boleh membuat anak ini lahir dalam keadaan ibunya penuh kesedihan, katanya dengan suara lembut. Wisma singgah Bunda Maya ini ternyata adalah sebuah tempat peristirahatan kecil yang berfungsi ganda sebagai warung makan di siang hari. Letaknya strategis, dekat dengan terminal kecil dan kawasan perkantoran. Aku mengamati Bunda Maya. Meskipun rukonya sederhana dan ia bekerja keras, ada aura elegan dan berwibawa yang terpancar darinya. Gaya bicaranya yang terstruktur dan pengetahuannya yang luas tentang bisnis dan kehidupan membuatku yakin, beliau bukan orang sembarangan. Setelah sarapan, aku menawarkan diri untuk membantu. Bunda Maya awalnya menolak karena kondisiku, tetapi aku meyakinkannya bahwa aku tidak bisa hanya duduk diam. Aku ingin mencari cara untuk menghasilkan uang. Bunda, saya harus mandiri. Saya harus punya tabungan untuk biaya persalinan dan untuk Bintang nanti. Saya tidak ingin menjadi beban, kataku memohon. Bunda Maya tersenyum. Baiklah. Kalau begitu, kamu bantu Bunda di bagian pembukuan dan pemasaran. Kamu lulusan akuntansi, kan? Dan Bunda lihat kamu cukup aktif di media sosial. Ternyata, Bunda Maya kesulitan dalam mengelola keuangan dan mempromosikan Wisma dan warungnya secara daring. Ia terlalu sibuk memasak dan melayani pelanggan. Ini adalah kesempatanku. Aku mulai membenahi pembukuan yang masih ditulis tangan di buku besar. Aku menemukan bahwa warung Bunda Maya memiliki potensi besar. Masakannya sangat lezat, terutama masakan khas Jawa yang ia kuasai. Sambil bekerja, aku menemukan keanehan. Di salah satu laci Bunda Maya, tersimpan sebuah foto lama yang sudah agak pudar. Foto itu memperlihatkan Bunda Maya berdiri di samping seorang pria parubaya yang kukenali. Wajah itu sangat mirip dengan mendiang ayah mertuaku. Di belakang foto itu, tertulis sebuah nama, PT Cipta Karya Mulia, peresmian 1995. PT Cipta Karya Mulia? Bukankah itu adalah nama perusahaan properti yang kini menjadi inti bisnis keluarga Hartono? Perusahaan yang diwarisi Ibu Ratna dan kini dikelola Danu? Jantungku berdebar kencang. Apakah Bunda Maya punya hubungan dengan keluarga Danu? Apakah ia mantan karyawan? Atau ada hal lain yang lebih besar dan lebih tersembunyi? Aku menyembunyikan foto itu dengan cepat saat mendengar langkah kaki Bunda Maya. Aku memutuskan untuk tidak bertanya dulu. Aku harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Siang itu, aku mulai mengambil foto-foto makanan Bunda Maya yang cantik dan mengunggahnya ke akun Instagram warung yang baru kubuat. Aku menggunakan keahlianku dalam memilih sudut pandang dan membuat deskripsi yang menarik. Tak kusangka, unggahan pertamaku langsung menarik perhatian beberapa pelanggan baru. Mereka datang karena melihat postingan di Instagram. Bunda Maya terkejut sekaligus senang. Masya Allah, Rania, kau berbakat sekali. Dalam beberapa jam saja, warung kita jadi ramai. Puji Bunda Maya, matanya berbinar bahagia. Aku tersenyum, merasakan sedikit kebahagiaan sejati setelah sekian lama. Aku berhasil. Aku berguna. Aku tidak selemah yang Nisa kira. Sore harinya, aku melihat Danu di kejauhan. Ia berdiri di seberang jalan, tampak lusuh dan kelelahan, seperti baru saja mencariku kemana-mana. Ia tidak berani mendekat, hanya berdiri di sana, menatap Wisma Bunda Maya. Aku tahu ia pasti menyesal, tetapi penyesalannya sudah terlambat. Ia telah membuat pilihannya. Aku berbalik, masuk ke dalam, dan menutup pintu. Aku tidak akan membiarkan kelemahannya kembali menghancurkanku. Masa depan kami,
Aku dan Bintang ada di dalam ruko sederhana ini bersama wanita misterius yang menyimpan rahasia besar itu. Setelah seminggu tinggal bersama Bunda Maya, rutinitas baruku mulai terbentuk. Pagi hari aku membantu mengurus pembukuan dan menyiapkan promosi online, dan sisanya aku habiskan dengan memikirkan ide untuk menghasilkan uang lebih banyak. Uang kompensasi dari Ibu Ratna tidak akan cukup untuk persalinan dan kebutuhan Bintang dalam jangka panjang. Aku sadar, keahlianku bukan hanya di bidang akuntansi, tapi juga dalam hal mode, khususnya mode muslim. Sejak dulu, aku selalu merancang pakaianku sendiri karena sulit menemukan busana muslimah yang sederhana, elegan, dan tetap syar'i. Suatu malam, aku duduk di teras depan Wisma Singgah, merasakan sejuknya angin malam. Aku mengeluarkan buku sketsa kecil dari ranselku. Ini adalah buku sketsa yang selalu kubawa kemana-mana, isinya penuh dengan desain jilbab, gamis, dan pakaian modest wear yang selama ini hanya jadi impian. Bunda Maya melihatku dari dalam. Ia menghampiriku sambil membawa secangkir teh panas. "Apa yang kamu gambar, Nak?" tanyanya lembut. Aku tersenyum malu. "Ini hanya desain iseng, Bunda. Saya selalu bermimpi punya label busana muslim sendiri. Nama labelnya Bulan Bintang, sesuai dengan calon anak saya." Bunda Maya mengamati sketsaku. "Masya Allah, Rania, ini bukan iseng. Desainmu sangat bagus, sederhana, tapi elegan. Lihat garis potongan gamis ini. Ia jatuh sempurna dan tidak membentuk tubuh. Ini pasti disukai banyak orang." Mendengar pujian dari seseorang yang sukses dalam bisnis, meski hanya warung makan, memberiku dorongan besar. Bunda Maya kemudian memberikan ide yang mengejutkan. Bunda punya kenalan penjahit rumahan. Dia dulu bekerja untuk butik besar, tapi sekarang hanya melayani orderan kecil. "Bagaimana kalau kita coba buat beberapa sampel?" usulnya. Aku terkejut. "Tapi Bunda, modalnya dari mana? Bahan baku itu mahal." Bunda Maya tersenyum misterius. "Anggap saja ini investasi Bunda untuk Bintang. Kamu punya bakat, Rania. Bakat harus diasah. Kita mulai dari 3 potong, bagaimana?" Aku tidak bisa menahan rasa haru. Bunda Maya, orang yang baru ku kenal, menunjukkan kepercayaan yang jauh melebihi apa yang kuterima dari keluargaku sendiri. Keesokan harinya, kami pergi ke pasar kain terbesar di kota. Aku memilih bahan-bahan yang bagus, jatuh, dan dingin. Kami bertemu dengan Bu Siti, penjahit yang direkomendasikan Bunda Maya, dan aku menjelaskan desain gamis pertamaku secara rinci. 3 hari kemudian, 3 gamis itu jadi. Aku memakainya untuk pemotretan sederhana yang kubuat sendiri. Aku menggunakan latar belakang taman kecil di belakang Wisma, dan meminta Bunda Maya mengambil fotoku dengan ponsel. Hasilnya luar biasa. Gamis itu terlihat cantik dan berkelas. Dengan izin Bunda Maya, aku membuat akun Instagram baru untuk label Bulan Bintang, dan mulai mengunggah foto-foto itu, lengkap dengan detail bahan dan ukuran. Aku menambahkan sedikit cerita di balik label itu, dibuat dengan cinta seorang ibu yang berjuang untuk masa depan sang Bintang. Aku juga menggunakan keahlian digital marketingku untuk menargetkan iklan sederhana ke komunitas hijabers lokal. Responsnya di luar dugaan. Dalam 1 malam, 10 orang mengirim pesan untuk memesan gamis. Harganya memang sedikit mahal karena kualitas bahan yang premium, tetapi mereka bersedia membayar. Bulan Bintang lahir, dan ia langsung bersinar. Aku mulai menerima deposit dari para pelanggan. Uang itu kuputarkan kembali untuk membeli bahan mentah. Aku bekerja hingga larut malam, menghitung persediaan, membalas pesan pelanggan, dan berkoordinasi dengan Bu Siti. Tubuhku lelah, tetapi hatiku dipenuhi semangat baru. Aku bukan lagi wanita yang lemah dan diusir. Aku adalah Rania, pemilik Bulan Bintang. Bunda Maya melihat semua ini dengan bangga.
Ia tidak pernah menuntut pengembalian modalnya. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Bunda yakin, Rania, orang yang jujur dan pekerja keras pasti akan mendapatkan jalannya sendiri." Di tengah kesibukan itu, aku hampir melupakan Danu dan keluarganya. Namun, Bunda Maya tetap mengingatkanku untuk berhati-hati. Danu mungkin akan kembali, Rania, atau mungkin keluarganya. Ingat, kamu membawa bintang. Jaga dirimu dan jangan pernah tunjukkan di mana kamu tinggal. Kesuksesanmu haruslah rahasia, setidaknya untuk sementara, pesan Bunda Maya. Aku mengangguk. Aku mengerti. Keberhasilanku akan menjadi tamparan keras bagi Nisa. Aku harus merahasiakannya agar mereka tidak bisa menghancurkanku lagi. Tekadku semakin kuat, aku harus sukses. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku tidak pantas dicampakan. Saat pesanan, bulan bintang, mulai menumpuk dan aku sudah berhasil mengumpulkan sedikit tabungan, tiba-tiba rasa sakit yang sebenarnya datang. Pagi-pagi buta, ketika adzan subuh baru saja berkumandang, aku merasakan kontraksi yang kuat dan teratur. Bunda Maya langsung terbangun dan panik. Ia segera membantuku bersiap. Tarik napas, Rania. Jangan panik. Bintang kita mau lahir, Nak, kata Bunda Maya, berusaha terlihat tenang meskipun aku tahu ia juga khawatir. Kami segera naik taksi menuju rumah sakit bersalin terdekat. Selama perjalanan, rasa sakit itu datang dan pergi, semakin lama semakin intens. Di dalam taksi, aku hanya bisa berpegangan pada tangan Bunda Maya, yang terus membacakan doa dan zikir untukku. Aku teringat pada Danu. Inilah momen yang seharusnya kami hadapi berdua, momen di mana ia seharusnya menggenggam tanganku dan berbisik kata-kata penyemangat. Tapi, ia tidak ada. Aku sendirian, hanya ditemani Bunda Maya. Setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, tangisan nyaring memecah keheningan ruang bersalin. Pukul 7 pagi, Bintang lahir dengan selamat. Seorang bayi laki-laki yang sehat, tampan, dan membawa kebahagiaan luar biasa. Saat perawat meletakkan Bintang di dadaku, semua rasa sakit fisik dan emosional seolah sirna. Aku menangis, bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan tangisan syukur. Selamat datang, Nak. Selamat datang, Bintangku, bisikku sambil mencium keningnya. Bunda Maya adalah orang pertama yang menggendong Bintang. Raut wajahnya dipenuhi kasih sayang, seolah Bintang adalah cucunya sendiri. Ia mengurus segala administrasi, memastikan aku mendapat perawatan terbaik, dan bahkan membelikan perlengkapan bayi yang sudah kurancang, tetapi belum sempat kubeli. Dia memang bintang, Rania. Dia akan membawa cahaya dalam hidupmu, kata Bunda Maya, menatap Bintang dengan mata berkaca-kaca. Aku dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Selama itu, aku tidak pernah sekalipun melihat Danu. Bunda Maya sengaja menyalakan mode pesawat di ponselku agar Danu tidak bisa melacakku melalui panggilan telepon. Sementara aku pulih, bisnis, bulan bintang, justru semakin meledak. Unggahan terakhirku, yang menampilkan desain busana muslim untuk ibu hamil dan menyusui, menarik perhatian seorang influencer modest wear. Influencer itu, yang kebetulan sedang mencari baju untuk persalinan, langsung memesan. Setelah ia memakainya dan memuji kualitasnya di akunnya yang memiliki ratusan ribu pengikut, pesanan membanjiri kami. Kami kebanjiran order. Bunda Maya sigap. Ia mempekerjakan 2 orang tetangga untuk membantu Bu Siti menjahit dan membantuku mengemas. Wisma Singgah yang tadinya hanya warung, kini mulai terasa seperti butik dan workshop kecil. Aku harus bekerja sambil mengurus Bintang. Rasanya sangat sulit, tetapi melihat Bintang tidur nyenyak di sampingku, aku tahu perjuanganku tidak sia-sia. Setiap jahitan, setiap kemasan, adalah investasi untuk masa depannya. Aku mulai bisa menyewa jasa kurir untuk pengiriman agar tidak perlu repot bepergian. Aku bahkan sudah bisa membayar Bunda Maya secara tunai untuk investasi awal,
lengkap dengan bonus yang lumayan. Di sisi lain, aku sesekali memantau media sosial Danu. Ia terlihat frustrasi. Ia sering mengunggah status galau dan beberapa kali mencoba mencariku, bertanya pada teman-teman kami, tetapi tidak ada yang tahu. Nisa dan Ibu Ratna tetap terlihat angkuh dan sibuk dengan pesta sosial mereka. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka usir tengah malam, yang mereka anggap tidak berguna dan pencuri, kini mulai membangun kerajaan kecilnya sendiri. Aku tersenyum miris. Mereka menendangku keluar, dan kini, aku punya alasan kuat untuk tidak pernah kembali. Aku punya bintang, dan aku punya bulan bintang. Aku punya Bunda Maya, dan aku punya kehidupan baru yang jauh lebih berharga daripada sangkar emas mereka yang penuh racun. Aku merasa inilah saat yang tepat untuk menggali lebih dalam tentang Bunda Maya. Setelah Bintang berusia 2 bulan dan bisnis, bulan Bintang, telah berjalan stabil, rasa penasaranku terhadap Bunda Maya semakin memuncak. Kami menjadi sangat dekat. Ia adalah ibu, mentor, dan teman terbaik yang pernah kumiliki. Suatu sore, saat Bintang tidur, aku memberanikan diri. Aku mengeluarkan foto lama dari laci Bunda Maya yang pernah kulihat sebelumnya. Foto Bunda Maya bersama seorang pria di depan plang PT Cipta Karya Mulia. Aku duduk di hadapan Bunda Maya, yang sedang membaca buku di meja makan. Aku meletakkan foto itu di depannya. "Bunda," kataku pelan, "maafkan saya, tapi saya pernah melihat foto ini. Pria di foto ini sangat mirip dengan mendiang ayah mertua saya, Ayah Danu." Bunda Maya terdiam. Wajahnya yang selalu ceria kini terlihat getir. Ia mengambil foto itu, mengelusnya dengan tatapan sedih. "Kau benar, Rania. Pria ini adalah Handoko, ayah Danu. Dan ini adalah foto peresmian perusahaan properti yang kami dirikan bersama, PT Cipta Karya Mulia," jawabnya, suaranya pelan dan berat. Jantungku berdebar kencang. Dugaan terbesarku benar. Ada koneksi, dan itu melibatkan inti kekayaan keluarga Hartono. "Kalian partner bisnis?" tanyaku, berusaha menahan agar suaraku tidak bergetar. "Lebih dari itu, Rania. Kami adalah pendiri. Ayah Danu dan aku yang memulai semuanya dari nol. Perusahaan itu, yang kini dipegang Ibu Ratna dan Danu, seharusnya menjadi milik kami berdua." Bunda Maya kemudian menceritakan masa lalunya. Handoko dan Bunda Maya adalah tim yang sempurna. Handoko ahli di bidang konstruksi, sementara Bunda Maya adalah arsitek brilian yang merancang semua proyek awal. Kami berencana untuk menikah, Rania. Tapi kemudian, muncul Ibu Ratna, yang saat itu adalah sekretaris Ayah Danu. Dia cantik, licik, dan sangat ambisius. Dia memecah belah kami, menggunakan intrik untuk menikahi Handoko dan menyingkirkanku dari perusahaan. Jelas Bunda Maya, matanya menerawang jauh. Beberapa tahun kemudian, setelah Ayah Danu meninggal, Ibu Ratna mengambil alih seluruh kendali perusahaan. Ia mengubah semua perjanjian, memalsukan beberapa dokumen, dan secara hukum membuat Bunda Maya seolah-olah hanya mantan karyawan biasa. Saya sempat melawan di pengadilan, tapi Ibu Ratna punya pengacara terbaik. Saya kalah. Saya kehilangan perusahaan, saya kehilangan cinta, dan saya kehilangan semua hak atas rancangan yang saya buat. Bunda Maya menghela napas panjang. Yang tersisa hanyalah sedikit uang pesangon, yang saya gunakan untuk membeli ruko ini dan mendirikan Wisma Singgah. Saya tidak mau lagi berurusan dengan harta dan ambisi, Rania. Saya hanya ingin hidup tenang. Aku terkejut dan marah. Jadi, kekayaan yang membuat Nisa dan Ibu Ratna begitu sombong dan berani mengusirku adalah kekayaan yang diperoleh dengan cara licik dan keji. Dan Danu, ia tidak tahu, atau ia memilih untuk tidak tahu. Jadi, Ibu Ratna dan Nisa hidup di atas penderitaan Bunda? Tanyaku, mengepalkan tangan. Kira-kira begitu, Nak. Tapi Bunda sudah ikhlas. Allah tidak tidur. Kita lihat saja bagaimana nasib mereka nanti,
kata Bunda Maya. Aku melihat Bunda Maya, wanita yang diusir dari perusahaannya sendiri, kini menjadi penyelamat bagi wanita lain yang juga diusir dari keluarga yang sama. Ini bukan kebetulan, ini adalah takdir. Aku menyadari, bantuan Bunda Maya bukan hanya karena kebaikan hati, tetapi juga karena ada ikatan takdir yang menghubungkan kami melalui rasa sakit yang sama akibat kezaliman Ibu Ratna. Bunda, saya tidak mau Bunda hanya ikhlas. Saya ingin keadilan ditegakkan, kataku tegas. Bulan bintang akan menjadi alat kita. Kita tidak akan menghancurkan mereka dengan kebencian, tapi dengan kerja keras dan kejujuran. Kita akan buktikan bahwa kebaikan dan kejujuran akan menang. Bunda Maya menatapku lekat-lekat. Senyumnya kini kembali, namun kali ini penuh kekuatan dan harapan yang baru. Ia mengangguk. Baiklah, Rania. Kalau begitu, kita mulai rencananya. Waktunya, bulan bintang, tidak hanya bersinar di sini, tapi juga di panggung besar. Setelah rahasia besar itu terungkap, hubungan antara aku dan Bunda Maya berubah menjadi aliansi yang kuat. Wisma Singgah menjadi markas operasional rahasia kami, tempat aku ditempa menjadi seorang pengusaha yang tangguh. Bunda Maya membongkar semua pengetahuannya tentang dunia korporat, yang ia pelajari saat masih menjadi arsitek dan pendiri PT Cipta Karya Mulia. Ia mengajariku tentang strategi bisnis, negosiasi, manajemen risiko, dan yang terpenting, bagaimana membaca peta persaingan. Hartono Group sangat mengandalkan nama dan relasi lama, Rania. Mereka statis. Kita harus dinamis. Kita harus cepat, fleksibel, dan menggunakan teknologi, pesan Bunda Maya. Aku menyerap semua ilmunya seperti spons. Aku tidak hanya mengurus Bulan Bintang sebagai merek modest fashion biasa, tetapi sebagai sebuah perusahaan rintisan yang didukung oleh pengetahuan bisnis kelas atas. Aku mulai merekrut tim kecil, terdiri dari 3 orang mahasiswa desain fashion dan seorang ahli pemasaran digital yang kukenal dari komunitas freelancer. Kami bekerja dari ruang atas Wisma, menjadikannya coworking space sementara. Bunda Maya membantuku menyusun proposal bisnis yang solid. Ia mendorongku untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga visi, modest fashion yang mendukung wanita mandiri dan jujur. Untuk memperluas jangkauan, Bunda Maya mengenalkanku pada jaringan lamanya. Bukan jaringan bisnis formal, melainkan jaringan ibu-ibu sosialita yang ia kenal baik sebelum ia ditendang oleh Ibu Ratna. Kami merancang koleksi baru yang lebih eksklusif, terinspirasi dari arsitektur Nusantara yang merupakan spesialisasi Bunda Maya. Aku menamainya, Koleksi Arsitek Rindu, sebagai bentuk penghormatan dan sindiran halus pada sejarah yang terpendam. Aku merencanakan peluncuran besar-besaran, tetapi dilakukan secara daring melalui sebuah live event di Instagram dan TikTok. Kami harus menciptakan hype agar produk kami menjadi viral. Pada hari peluncuran, aku berdandan seadanya namun elegan, mengenakan salah satu desain andalan kami. Bintang kutinggalkan bersama salah satu karyawan yang sudah kupercayai. Saat aku berbicara di depan kamera, menjelaskan filosofi di balik Bulan Bintang, dan bagaimana busana muslim dapat memberdayakan wanita, pesanan mulai membanjiri kami. Para influencer yang kami kirimi sampel serentak memposting ulasan positif. Dalam waktu kurang dari 24 jam, koleksi Arsitek Rindu terjual habis. Omzet yang kami peroleh dalam semalam setara dengan omzet Wisma Singgah selama 1 tahun. Ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Berita tentang merek baru ini menyebar dengan cepat. Media online mulai meliput, dan aku mulai dikenal sebagai Rania, sang desainer muda yang berhijab, yang memulai bisnis dari nol saat hamil tua. Aku berhasil menciptakan narasi yang kuat. Wanita di balik layar, ibu yang berjuang, dan desainer yang jujur. Narasi ini menyentuh hati banyak wanita di Indonesia. Nisa dan Ibu Ratna mulai mencium bau kesuksesan ini. Aku tahu, karena salah satu teman lamaku mengirim tangkapan layar, di mana Nisa berkomentar sinis di berita online tentang Bulan Bintang.
Nisa menulis, paling-paling cuma numpang popularitas. Desainnya juga biasa saja. Jangan-jangan uang modalnya hasil pinjaman atau mencuri. Komentar itu segera dihapus karena banjir kritikan dari para penggemar Bulan Bintang. Aku hanya tersenyum membaca komentar itu. Nisa masih sama, penuh dengan kebencian dan iri hati. Biarkan ia tertawa puas dulu. Kali ini, tawa itu akan segera berubah menjadi tangisan yang pahit. Aku membeli sebuah ruko yang lebih besar dan mewah di kawasan bisnis yang cukup bergengsi. Ruko itu akan kami jadikan butik dan kantor pusat Bulan Bintang. Aku menamainya Gedung Bintang. Ini adalah langkah besar pertamaku untuk kembali, bukan sebagai Rania yang lemah, tetapi Rania yang kuat. Setelah 6 bulan berlalu sejak aku diusir, Bulan Bintang resmi membuka butik pertamanya di Gedung Bintang. Lokasinya sangat strategis, berada di jantung kota, tidak jauh dari kantor-kantor Hartono Group yang megah. Butik ini dirancang oleh Bunda Maya, menggabungkan unsur minimalis, modern, dan sentuhan tradisional. Ia terlihat berkelas dan berwibawa, jauh dari kesan warung sederhana di Wisma Singgah. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan salah satu setelan kantor dari koleksi terbaru. Kerudungku kini lebih rapi dan bergaya profesional, dan penampilanku memancarkan aura kepercayaan diri yang sama sekali berbeda dari Rania yang dulu. Hari itu adalah hari grand opening butik. Banyak media, influencer, dan tokoh bisnis lokal yang diundang. Aku tahu, acara ini pasti akan menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang sangat kuhindari. Saat sedang menyambut para tamu di pintu masuk, aku merasakan atmosfer di sekitarku tiba-tiba menegang. Aku menoleh, dan pandanganku langsung tertuju pada sesosok wanita yang berdiri terpaku di seberang jalan, tepat di depan toko bunga. Itu adalah Nisa. Ia mengenakan pakaian olahraga mahal, seolah baru selesai dari sesi lari pagi, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ketenangan. Matanya membelalak kaget, melihat kemegahan butik, Bulan Bintang, dan keramaian di sekitarnya. Ia pasti tidak menyangka. Wanita yang ia usir dengan rasa jijik ini berdiri sebagai nyonya rumah di sebuah butik mewah yang menjadi pusat perhatian. Nisa tidak berani mendekat, ia hanya berdiri di sana, mengawasi dengan tatapan tajam yang penuh kebencian dan rasa ingin tahu. Aku balas menatapnya, tidak ada rasa takut atau dendam di mataku, hanya rasa kasihan. Tiba-tiba, seorang pria menghampiri Nisa. Itu adalah Danu. Ia terlihat lebih kurus, dan ia mengenakan setelan kantor yang terlihat agak lusuh. Ia tampak berbicara dengan Nisa dengan nada tergesa-gesa. Nisa menunjuk ke arahku, dan Danu mengikuti arah jari kakaknya. Tatapan kami bertemu. Wajah Danu pucat pasi. Ia terlihat seperti melihat hantu. Danu mencoba melangkah ke arahku, tetapi Nisa segera menahan lengannya. Mereka berbisik-bisik, dan aku bisa menebak apa yang sedang mereka bicarakan. Nisa pasti memperingatkan Danu agar tidak mendekat. Aku tidak memalingkan wajah. Aku ingin mereka melihat bahwa aku sudah bukan Rania yang sama. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata, dan kemudian dengan anggun aku melanjutkan perbincanganku dengan seorang wartawan. Bulan Bintang bukan hanya tentang fashion, Bu. Ini adalah tentang kekuatan, tentang membuktikan bahwa wanita, meskipun menghadapi badai terberat, bisa bangkit dan bersinar. Kata-kataku itu sengaja kutujukan pada Nisa dan Danu yang masih berdiri di seberang jalan. Danu akhirnya menuruti Nisa. Ia ditarik paksa menjauh dari butikku. Aku melihat rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam di mata Danu. Tapi itu tidak penting lagi bagiku. Acara berjalan sukses besar. Di akhir acara, aku berterima kasih pada Bunda Maya secara terbuka, menyebutnya sebagai mentor dan malaikat penyelamatku. Aku tidak menyebutkan hubungannya dengan PT Cipta Karya Mulia. Malam harinya, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Aku tahu itu pasti Danu.
Aku mengangkatnya. Halo? Rania, ini aku, Danu. Aku senang kau baik-baik saja. Suaranya terdengar serak. Aku selalu baik-baik saja, Danu. Sudah 6 bulan. Ada apa? Tanyaku, nadaku dingin. Aku ingin bertemu. Aku ingin melihat bintang. Aku ingin menjelaskan semuanya, Rania. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak menyangka kau akan secepat ini. Sukses? Kau tidak menyangka wanita yang kau buang bisa sukses. Danu, kau tidak perlu menjelaskan apapun. Kau sudah membuat pilihanmu. Untuk bintang, kau bisa mengirimkan nafkah bulanan. Untuk bertemu, nanti akan kukabari, mungkin di tempat yang netral. Selamat tinggal, Danu. Aku menutup teleponnya tanpa memberinya kesempatan untuk menjawab. Aku merasa lega. Aku telah menutup bab Danu dalam hidupku. Di waktu yang sama, aku menerima sebuah berita tak terduga dari Bunda Maya. Rania, Ibu Ratna dan Nisa baru saja kehilangan salah satu proyek properti terbesar mereka. Kontraktornya tiba-tiba mengundurkan diri. Mereka sedang kacau, bisik Bunda Maya. Aku tersenyum. Aku tidak menyangka bahwa bulan bintang akan bersinar begitu terang hingga mulai membayangi kegelapan keluarga Hartono. Setelah kemunculanku di grand opening butik bulan bintang, Nisa dan Ibu Ratna tidak tinggal diam. Mereka mulai merasa terancam oleh kesuksesan mendadakku. Seminggu setelah pembukaan butik, aku menerima surat peringatan hukum. Surat itu datang dari firma hukum Hartono Group, menuduhku mencuri desain dan menggunakan koneksi bisnis rahasia untuk memenangkan persaingan. Tuduhan itu absurd, tapi menunjukkan betapa paniknya mereka. Aku segera menyerahkan surat itu kepada Bunda Maya. Beliau tersenyum tenang. Persis seperti yang kuduga. Ibu Ratna selalu menggunakan intimidasi hukum untuk menutupi kelemahannya. Rania. Dia lakukan ini padaku 20 tahun lalu. Bunda Maya mengenalkanku pada seorang pengacara kawakan, yang kebetulan adalah mantan teman kuliahnya, Bapak Tirtayasa. Beliau adalah ahli hukum bisnis dan properti. Kami menyusun strategi balasan. Bapak Tirtayasa menasihati kami untuk tetap tenang dan fokus pada bisnis. Tetapi pada saat yang sama, kami harus menyiapkan senjata kami. Senjata itu bukan hanya tentang membuktikan bahwa desain bulan bintang orisinal, tetapi juga tentang mengungkap kebenaran di balik PT Cipta Karya Mulia, perusahaan yang menopang seluruh kekayaan mereka. Kami mulai mengumpulkan bukti-bukti lama Bunda Maya. Salinan perjanjian pendirian perusahaan yang asli, sketsa arsitektur yang Bunda Maya buat, dan surat-surat pribadi Ayah Danu yang menunjukkan bahwa Bunda Maya adalah mitra yang sah. Sementara itu, bulan bintang terus mencetak keuntungan besar. Kami mulai mengekspor ke Malaysia dan Singapura. Pemasaran digital yang kuat membuat merek kami dikenal secara internasional. Aku sadar, kekayaan keluarga Hartono berakar pada properti, sedangkan kekuatanku ada pada teknologi, e-commerce, dan branding. Aku memutuskan untuk memutar sebagian besar keuntunganku ke bidang properti, tetapi dengan pendekatan yang modern dan berkelanjutan. Aku berinvestasi pada tanah-tanah strategis yang diincar oleh Hartono Group, tetapi dengan cerdik kumasukkan atas nama perusahaan baru milik Bunda Maya, yang kami namakan PT Arsitek Harapan. Danu, yang kini bekerja di proyek yang gagal karena ditinggal kontraktor, terlihat sangat tertekan. Aku tahu dari berita bisnis bahwa mereka mengalami kerugian besar. Ibu Ratna menyalahkannya habis-habisan karena Danu tidak punya ketegasan dalam mengelola proyek. Suatu hari, Danu menghubungiku lagi, kali ini ia memohon. Rania, tolong bantu aku. Ibu sedang sakit, proyek ini gagal, dan Nisa tidak mau membantu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bantu apa? Danu, bukankah kau dulu memilih mereka? Kenapa kau baru mencari bantuanku setelah kau terpuruk? Tanyaku dingin. Aku tahu, aku pengecut.
Tapi Bintang, dia butuh ayahnya. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan lawan Ibu dan Nisa, asalkan kau kembali. Janjinya, suaranya terdengar putus asa. Aku tahu, aku pengecut. Tapi Bintang, dia butuh ayahnya. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan lawan Ibu dan Nisa, asalkan kau kembali. Janjinya, suaranya terdengar putus asa. Aku terdiam sejenak. Aku tidak akan kembali, Danu. Kami punya hidup baru. Tapi, jika kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, carilah kebenaran tentang PT Cipta Karya Mulia dan Bunda Maya. Jika kau mau, aku akan memberimu kesempatan untuk membersihkan nama keluargamu. Danu terkejut mendengar nama Bunda Maya. Ia tidak menjawab, dan ia menutup teleponnya. Aku tahu, aku telah menanam benih keraguan dan rasa ingin tahu di benaknya. Nisa, di sisi lain, mulai menampakkan dirinya di butikku. Ia datang berpakaian mewah, hanya untuk mengamati. Ia mencoba mencari kelemahan, mungkin berharap karyawanku akan mengeluh tentangku. Aku menghadapinya dengan senyum ramah. Selamat datang di bulan bintang, Kak Nisa. Maaf, apakah ada yang bisa saya bantu? Atau, apakah kakak ingin membeli gamis untuk Ibu Ratna? Kami ada diskon khusus untuk keluarga. Wajah Nisa memerah menahan marah. Ia pasti merasa terhina. Jangan bermimpi. Aku hanya ingin memastikan kau tidak meniru desain orang lain, katanya sinis. Tentu saja. Desain kami 100% orisinal. Berbeda dengan cara Hartono Group membangun bisnisnya, Kak. Semua murni dari keringat dan kejujuran, sindirku halus. Nisa tahu aku sedang menyindir masa lalu perusahaannya, tapi ia tidak punya bukti. Ia pergi dengan langkah kaki yang terburu-buru. Aku tahu, waktu untuk konfrontasi besar sudah dekat. Dalam beberapa bulan berikutnya, keberuntungan Hartono Group seolah berbalik 180 derajat. Proyek yang ditinggalkan kontraktor sebelumnya ternyata memakan biaya perbaikan yang sangat besar karena pengerjaan yang tidak standar. Dana perusahaan menipis, dan Ibu Ratna terpaksa mengambil pinjaman bank dengan jaminan aset yang sangat berharga. Sementara itu, bulan bintang justru meroket. Kami memperluas lini produk, tidak hanya fashion, tetapi juga dekorasi rumah bergaya minimalis. Aku dan Bunda Maya secara bertahap mengambil alih pasar properti kelas atas. Kami tidak membangun gedung-gedung raksasa, tetapi fokus pada perumahan eksklusif dengan desain unik dan ramah lingkungan. Semua berdasarkan konsep arsitektur yang dulu dibuat Bunda Maya. Kami mendominasi liputan media. Sementara Hartono Group diberitakan karena proyek yang mandek dan masalah hukum. Kami diberitakan karena inovasi dan etos kerja yang jujur. Danu akhirnya berhasil menghubungiku lagi. Kali ini ia tidak meminta bantuan untuk perusahaan, melainkan untuk dirinya sendiri. Rania, aku sudah mencari tahu tentang Bunda Maya, katanya, suaranya terdengar lelah dan penuh penyesalan. Aku menemukan salinan surat wasiat ayah yang disembunyikan ibu. Bunda Maya memang seharusnya menjadi pemilik 50% perusahaan. Lalu, tanyaku. Lalu, aku merasa bersalah. Selama ini, kekayaan yang kurasakan adalah hasil kecurangan. Ibu dan Nisa, mereka tahu itu. Mereka sengaja menyingkirkanku dari berkas-berkas lama. Jelas Danu. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki segalanya, tapi aku ingin membersihkan namaku. Ini adalah titik balik yang kuinginkan. Danu tidak lagi takut pada ibunya, ia mulai mencari kebenaran. Bagus, Danu. Kalau begitu, temui aku. Jangan di butik, tapi di kantor Bunda Maya, kataku. Aku dan Bunda Maya bertemu Danu di sebuah kafe kecil, jauh dari Wisma Singgah. Danu datang sendiri, wajahnya tampak menyedihkan. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal. Ini salinan surat wasiat dan beberapa bukti transfer mencurigakan yang ibu lakukan. Aku hanya punya ini, Rania.
Gunakan ini untuk menegakkan keadilan, kata Danu. Aku menatapnya. Ia terlihat tulus, tetapi rasa sakit yang ia tinggalkan masih membekas. Aku akan menggunakan ini, Danu. Tapi ini untuk Bunda Maya, bukan untukku. Bunda Maya tersentuh. Ia memaafkan Danu, tetapi tidak melupakan kesalahan Ibu Ratna. Terima kasih, Danu. Kau sudah memilih jalan yang benar. Danu menatapku dengan mata memohon. Rania, aku mencintaimu. Beri aku kesempatan kedua. Aku tidak peduli dengan uang, aku hanya ingin kau dan Bintang kembali. Cinta tidak buta, Danu. Cinta adalah pilihan. Kau memilih diam saat aku diusir. Kau memilih kenyamanan di atas kebenaran. Pilihanmu itu melukai dua orang wanita sekaligus, ibuku dan Bunda Maya, kataku tegas. Aku memaafkanmu sebagai ayah Bintang, tapi aku tidak bisa kembali. Kita akan menjalani kehidupan kita masing-masing. Fokuslah membersihkan namamu. Itu penebusan yang sesungguhnya, kataku, lalu aku pergi bersama Bunda Maya. Dengan bukti dari Danu, tim hukum kami bergerak cepat. Mereka mengajukan gugatan balik terhadap Ibu Ratna dan Hartono Group, menuntut pengembalian hak kepemilikan Bunda Maya dan kompensasi atas kerugian selama 20 tahun. Berita gugatan itu menjadi headline di mana-mana. Nisa dan Ibu Ratna benar-benar terpukul. Mereka tidak menyangka bahwa pengkhianatan mereka di masa lalu akan kembali menghantui mereka melalui menantu yang mereka usir. Kini, bukan hanya bisnis mereka yang merosot, tetapi reputasi mereka hancur total. Nisa, yang selalu bangga dengan nama Hartono, kini harus menanggung malu. Tawa puasnya di malam hujan itu akan segera terbayar lunas. Gugatan hukum yang kami ajukan langsung melumpuhkan Hartono Group. Bank-bank mulai menarik pinjaman, dan proyek-proyek yang tersisa dibatalkan oleh klien karena reputasi buruk dan kasus hukum yang membayangi. Ibu Ratna mencoba mengunci aset-aset perusahaan agar tidak bisa disentuh oleh gugatan Bunda Maya. Namun, tim hukum Bapak Tirtayasa sudah lebih cerdas. Mereka tahu setiap celah dan kelemahan yang dimiliki Ibu Ratna. Di tengah kekacauan itu, aku dan Bunda Maya melakukan manuver bisnis yang berani. Kami tahu, Hartono Group memiliki sebidang tanah kosong yang sangat strategis, tepat di jantung kawasan bisnis yang berdekatan dengan butikku. Tanah itu adalah aset paling berharga yang belum tersentuh. Kita harus mendapatkan tanah itu, Rania. Itu adalah tempat di mana ayah Danu dan aku dulu bermimpi mendirikan kantor pusat perusahaan. Tanah itu adalah lambang keadilan, kata Bunda Maya. Namun, tanah itu sudah dijadikan jaminan utama untuk pinjaman bank. Ibu Ratna tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aku merencanakan strategi. Melalui PT Arsitek Harapan, milik Bunda Maya, aku mengirimkan tawaran pembelian. Tentu saja, tawarannya sengaja kubuat jauh di bawah harga pasar, yang membuat Ibu Ratna marah besar. Dia gila. Wanita sialan itu ingin menginjak-injak kami sampai habis. Teriak Ibu Ratna saat ia menerima surat penawaran itu, menurut laporan dari salah satu informan kami. Nisa mencoba mencari dukungan dari rekan-rekan bisnis lamanya, tetapi tidak ada yang mau membantu. Mereka takut reputasi mereka ikut tercemar oleh Hartono Group yang sedang diambang kehancuran. Melihat Ibu Ratna menolak, aku melakukan langkah kedua. Aku menaikkan harga tawaran itu, tetapi dengan syarat, Hartono Group harus menjualnya dalam waktu 48 jam, dan uangnya harus digunakan untuk melunasi utang bank. Rasa bangga Ibu Ratna mencegahnya menerima tawaran ini. Ia yakin ia bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Namun, ia tidak tahu bahwa aku telah bernegosiasi secara rahasia dengan bank yang memegang utang itu. Aku, atas nama Bulan Bintang, menawarkan diri untuk membeli utang itu. Aku akan mengambil alih jaminan, yaitu tanah itu, jika Hartono Group gagal membayar utang dalam jangka waktu yang ditentukan. Saat Ibu Ratna gagal memenuhi tenggat waktu pelunasan utang,
bank segera menyita tanah itu dan menjualnya kepada penawar tertinggi. Penawar tertinggi itu adalah Bulan Bintang. Ibu Ratna dan Nisa benar-benar hancur. Mereka tidak hanya kehilangan proyek, reputasi, dan kepercayaan, tetapi mereka juga kehilangan aset paling berharga yang tersisa. Aku mendapatkan tanah itu dengan harga yang sangat menguntungkan, dan hal itu sah secara hukum. Aku tidak mencuri, aku hanya berinvestasi dengan cerdas dan cepat, memanfaatkan kepanikan mereka. Keesokan harinya, aku mendapat telepon dari Nisa. Suaranya tidak lagi terdengar sombong, tetapi penuh kebencian dan keputusasaan. "Rania, kau monster. Kau sudah menghancurkan hidup kami. Apa yang kau mau? Apakah kau tidak puas dengan semua yang kau miliki?" teriak Nisa dari seberang telepon. "Aku tidak menghancurkan hidupmu, Kak Nisa. Kalian yang menghancurkan hidup kalian sendiri dengan kecurangan dan kesombongan. Aku hanya memungut kepingan-kepingan itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berharga," jawabku tenang. "Dan untuk apa yang aku mau? Aku mau keadilan. Keadilan untuk Bunda Maya, dan keadilan untukku dan Bintang, karena kalian mengusirku di tengah malam saat aku sedang hamil besar," kataku. Aku menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban. Aku tahu, sekarang Nisa akan menghadapi kenyataan bahwa tawa puasnya di malam hujan itu telah berbalik menjadi bumerang paling mematikan. Aku mempersiapkan diri untuk konfrontasi terakhir, yang akan terjadi di panggung yang jauh lebih besar. Malam itu adalah malam penghargaan bisnis tahunan, acara paling bergengsi yang dihadiri oleh seluruh pelaku industri di kota. Bulan Bintang dinominasikan sebagai Rookie Brand of the Year, dan aku, sebagai pendirinya, akan menerima penghargaan itu. Aku mengenakan gaun malam panjang rancanganku sendiri. Gaun itu sederhana, elegan, dan menjunjung tinggi nilai kesantunan. Aku terlihat berkelas dan berwibawa, jauh dari Rania yang dulu memakai pakaian rumahan lunglai. Aku datang bersama Bunda Maya dan Bapak Tirtayasa. Kami adalah tim yang siap menghadapi arena pertempuran terakhir. Kami duduk di meja VIP, dan aku melihat ke sekeliling ruangan. Tidak jauh dari kami, duduk Ibu Ratna dan Nisa di meja yang lebih sederhana. Mereka datang, bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai tamu undangan biasa. Ibu Ratna terlihat tua, rambutnya beruban, dan wajahnya dipenuhi kerutan yang menandakan beban masalah. Nisa masih terlihat angkuh, tetapi matanya penuh rasa takut dan dendam. Aku melihat Danu di meja mereka, ia duduk diam, tidak berani menatapku. Ia terlihat seperti sedang menjalani hukuman seumur hidup. Saat namaku dipanggil sebagai pemenang, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Aku naik ke panggung dengan tenang, memegang piala itu dengan bangga. "Saya ingin mengucapkan terima kasih," kataku memulai pidato. "Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada putra saya, Bintang, yang menjadi inspirasi terbesar saya." Aku melihat Nisa. Ia mencoba tersenyum masam, meremehkan. Saya ingin menceritakan sedikit kisah. 6 bulan yang lalu, saya diusir dari rumah saya sendiri. Saya dicampakkan oleh suami dan keluarganya saat saya hamil 8 bulan, hanya karena mereka menganggap saya tidak berharga, pembawa sial, dan bahkan menuduh saya mencuri. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padaku, lalu beralih ke meja Hartono Group. Saya berjalan sendirian di bawah hujan, nyaris menyerah. Namun, saya diselamatkan oleh seorang malaikat. Wanita luar biasa yang memberi saya perlindungan, ilmu, dan keyakinan untuk bangkit. Lanjutku. Aku menoleh ke arah Bunda Maya, yang kini berdiri dan tersenyum padaku. Malaikat ini bernama Bunda Maya. Dan disinilah klimaksnya. Kataku, suaraku meninggi, penuh penekanan. Saya diusir oleh keluarga Hartono, dan penyelamat saya, Bunda Maya, juga pernah diusir oleh keluarga yang sama, 20 tahun yang lalu, dari perusahaan yang ia dirikan dengan keringatnya sendiri, PT Cipta Karya Mulia.
Aku melihat Nisa menjatuhkan gelasnya. Suara denting kaca yang pecah itu nyaris tidak terdengar di tengah keheningan yang mencekam. Ibu Ratna menutup mulutnya, wajahnya pias, seperti mayat hidup. Danu mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata penuh keterkejutan. Kekayaan yang kalian miliki, kehormatan yang kalian banggakan, Ibu Ratna dan Kak Nisa, dibangun di atas kebohongan, dibangun di atas pengkhianatan, dan dibangun di atas penderitaan orang lain. Kalian menyingkirkan Bunda Maya, dan kemudian kalian menyingkirkanku. Kataku, suaraku kini bergetar, tetapi penuh keberanian. Tapi, malam ini, saya ingin kalian tahu. Saya, Rania, wanita yang kalian buang, telah kembali. Saya tidak kembali untuk mengambil alih perusahaan kalian, tapi untuk menyaksikan bahwa keadilan akan ditegakkan. Aku mengakhiri pidato itu dengan senyuman kemenangan. Semua orang bertepuk tangan riuh, bukan karena penghargaan, tetapi karena pengakuan yang luar biasa dan mengguncang itu. Nisa dan Ibu Ratna segera meninggalkan ruangan, langkah mereka terburu-buru, mencoba melarikan diri dari sorotan mata yang menghakimi. Aku melihat Nisa. Tawa puasnya yang kurasakan di malam hujan itu telah menghilang, digantikan oleh kepanikan yang memalukan. Setelah pidato pengungkapan jati diri di gala bisnis, semuanya bergerak cepat. Media nasional meliput kisah kezaliman keluarga Hartono dan kebangkitan Rania dan Bunda Maya. Opini publik berbalik. Hartono Group dijauhi, sahamnya jatuh drastis, dan kasus gugatan Bunda Maya menjadi kasus perdata paling disorot di Indonesia. Ibu Ratna dan Nisa mencoba melawan, tetapi dengan bukti-bukti kuat dari Danu dan kecerdasan Bapak Tirtayasa, mereka tidak punya peluang. Mereka kalah telak di pengadilan. Hak kepemilikan Bunda Maya atas 50% PT Cipta Karya Mulia dikembalikan, lengkap dengan kompensasi kerugian yang sangat besar. Hartono Group, yang kini nyaris bangkrut, terpaksa menjual hampir semua asetnya untuk membayar ganti rugi tersebut. Danu akhirnya datang menemuiku di kantor pusat, Gedung Bintang. Ia datang sendiri, tanpa Ibu Ratna atau Nisa. Ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dan ia tampak benar-benar hancur. Ia menunggu di ruang tunggu, tidak berani masuk sebelum dipersilakan. Saat ia masuk ruanganku, ia melihat Bintang yang sedang digendong pengasuhku, tersenyum dan tertawa. Danu langsung berlutut di depanku, air matanya menetes. Rania, aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku minta maaf atas kelemahanku, atas pengkhianatanku. Aku sudah membayar semua kesalahanku. Katanya, suaranya parau. Aku kehilangan segalanya, Rania. Ibu dan Nisa kini tinggal di rumah sederhana. Perusahaan sudah tidak ada. Tapi itu tidak penting. Yang penting, aku kehilanganmu dan Bintang. Aku tahu, aku tidak pantas, tapi aku ingin menjadi ayah yang baik untuk Bintang. Tambahnya, terisak. Aku berdiri di depannya, menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi cinta, hanya ada rasa iba dan penyesalan atas waktu yang terbuang. Permintaan maafmu kuterima, Danu. Kau sudah memilih kebenaran. Itu adalah penebusan yang sesungguhnya. Aku sudah tidak marah lagi. Rasa sakit itu sudah kuganti dengan kekuatan. Kataku, tapi kami tidak bisa kembali. Fondasi pernikahan kita hancur karena kebohongan dan kelemahanmu. Aku sudah berubah, Danu. Aku bukan lagi wanita yang lemah dan tergantung padamu. Aku punya bulan bintang, aku punya Bunda Maya, dan aku punya Bintang. Kami bahagia, jelasku. Aku memberinya kesempatan untuk menggendong Bintang. Saat Danu menggendong putranya, air mata kebahagiaan dan kesedihan bercampur di wajahnya. Ia mencium Bintang dengan penuh kasih sayang. Kau adalah ayah Bintang, Danu. Hakmu sebagai ayah tidak akan pernah kuambil. Kau boleh menjenguknya, memberikan nafkah, dan menjalin hubungan dengannya. Tapi,
Hubungan kita sebagai suami istri sudah berakhir, kataku tegas. Danu mengangguk pasrah. Ia tahu, ia telah kehilangan permata yang ia buang dengan sembarangan. Ia tahu, tidak ada lagi kesempatan untuknya. Ia telah membayar harga yang jauh lebih mahal daripada kebangkrutan perusahaannya. Ia membayar dengan kehilangan keluarga kecilnya. Aku melihat Nisa dan Ibu Ratna terakhir kali melalui sebuah siaran berita. Mereka diwawancarai saat pindah ke rumah yang lebih kecil. Mereka terlihat rapuh, tidak lagi memiliki kesombongan yang dulu mereka miliki. Mereka menyadari, tawa puas Nisa di malam hujan itu adalah tawa terakhirnya. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang ia anggap sampah itu akan kembali sebagai bintang yang paling terang, membawa keadilan bagi semua yang terzalimi. 1 tahun kemudian, kehidupanku benar-benar berubah total. Bulan Bintang telah menjadi salah satu merek modest fashion terkemuka di Indonesia, bahkan mulai ekspansi ke pasar Timur Tengah. Aku tidak hanya fokus pada fashion, tetapi juga mendirikan sebuah yayasan yang dinamakan Yayasan Sinar Harapan, khusus untuk membantu wanita dan ibu tunggal yang ingin memulai usaha kecil dari rumah. Bunda Maya, kini bukan hanya mentor, tetapi juga partner bisnis utamaku. Uang kompensasi yang ia dapatkan diinvestasikan kembali ke bisnis properti yang kami jalankan, yang fokus pada pembangunan perumahan sosial yang terjangkau. Aku tidak lagi tinggal di Wisma Singgah, tetapi aku membelinya dan merenovasinya menjadi learning center untuk yayasanku. Aku tidak ingin melupakan tempat di mana aku menemukan perlindungan dan harapan di malam tergelapku. Bintang tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Ia adalah pusat duniaku, dan setiap tatapannya memberiku kekuatan baru. Danu menjenguknya secara teratur, dan ia benar-benar menjadi ayah yang baik. Kami menjaga hubungan yang damai demi Bintang. Aku menjalani kehidupan sebagai single mother yang bahagia dan mandiri. Aku masih berhijab, tetapi kini aku membawa aura yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih inspiratif. Kisahku menjadi viral. Media menyebutku sebagai Iron Lady dalam industri fashion. Wanita yang diusir saat hamil 8 bulan, bangkit dari nol, dan menegakkan keadilan dengan kecerdasan dan kejujuran. Nisa dan Ibu Ratna, mereka menjalani hidup yang sederhana. Nisa bekerja sebagai pegawai kantoran biasa, dan Ibu Ratna fokus pada kesehatannya. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan, dan mereka tidak lagi memiliki kesombongan. Mereka pernah mencoba mendekatiku, meminta agar aku memberikannya pekerjaan di Bulan Bintang, tetapi aku menolak dengan halus. Aku tidak ingin dendam, tetapi aku juga tidak ingin mencemari lingkungan kerjaku dengan energi negatif dari masa lalu. Rania, kamu luar biasa, kata Bunda Maya suatu sore, saat kami minum teh di teras kantor baruku. Kamu tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Kamu membalasnya dengan kesuksesan yang jujur. Itu adalah balas dendam yang paling elegan. Aku tersenyum. Semua berkat Bunda. Allah mengirimkan saya ke pintu Bunda saat saya benar-benar tidak punya siapa-siapa. Aku melihat ke arah langit. Bintang-bintang mulai berkelip di tengah langit senja. Aku teringat pada malam hujan itu, malam yang dingin dan penuh kesendirian. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka bahwa pengusiran itu, tangisan di bawah hujan, tawa puas Nisa, dan pengkhianatan Danu, adalah skenario yang telah diatur oleh takdir. Aku tidak menyangka bahwa kejatuhanku ke titik terendah justru adalah awal dari pendakianku ke puncak. Mereka mengira mereka menghancurkanku, padahal mereka hanya memberiku alasan terkuat untuk bangkit. Kisahku menjadi inspirasi bagi ribuan wanita di Indonesia. Aku membuktikan bahwa seorang wanita, meskipun berhijab, meskipun dihadapkan pada kesulitan hidup yang paling pahit, bisa berdiri tegak, mandiri, dan menciptakan takdirnya sendiri. Aku kini adalah Rania, ibu dari Bintang, pendiri Bulan Bintang, dan wanita yang menemukan kebahagiaan sejati, jauh dari sangkar emas yang penuh kebohongan. Inilah fajar baru yang kami sambut,
Fajar keadilan dan kesuksesan yang jujur, bersinar terang seperti bintangku di malam hari.